pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Hari ini kita akan ibadah live streaming seperti biasanya. Nah, tema yang akan saya kupas pada saat ini adalah 2 pertanyaan penting Saulus. Namun sebelum kita masuk pada tema ini, kita akan terlebih dulu menaikkan pujian penyembahan dari lagu-lagu hasil karya pendeta Jonathan Prawira. Nah, kita akan dengarkan lagu ini. Ada 3 lagu yang akan dibawakan oleh Pak Jonathan Prawira sendiri. Lagu pertama, Tuhan Pasti Punya Rencana.
Apapun yang terjadi di muka bumi, Tuhan itu pasti punya rencana. Termasuk juga rencana Tuhan itu kadang-kadang sulit sekali kita prediksi, sulit kita pahami. Saulus yang awalnya seorang yang anti Kristen bisa menjadi Kristen, bahkan menjadi rasulnya Kristen. Itu ada di dalam rancangan rencana Tuhan. Lalu lagu kedua, Allah yang kukenal. Sebelum Saulus mengenal Tuhan, dia anti Yesus Kristus. Dia berusaha menghancurkan agama Kristen. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia berubah total 180 derajat. Bahkan aktif di dalam pelayanan. Kemudian lagu yang ketiga adalah hati sebagai murid. Dia bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tapi dia menjadi murid Yesus, menjadi salah satu dari rasul Yesus Kristus, rasul ke-13. Yesus kan punya 12 rasul, betul? Nah, setelah Yesus ditangkap, disalibkan, hilang jadi 11 murid. Setelah itu ada satu yang menggantikan Yudas, yaitu Matias. Nah, tetap 12 rasul, tapi setelah itu Yesus memilih Paulus secara khusus menjadi muridnya. Nah, 3 lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama. Terlebih mari saya persilahkan Bapak Jonathan Prawira untuk membawakan lagu ini. Walau harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah, sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku.
Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam
agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku mau selalu tinggal dalam kemuliaan-Mu. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan yang begitu menggugah kita, menginspirasi kita bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dengan sehat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami, memimpin kami, sehingga pada saat ini kami kembali bisa mengadakan ibadah secara live streaming. Kami berharap bahwa ibadah kami tetap berkenan di hadirat-Mu. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan juga Engkau sudah memberikan teknologi kepada manusia. Melalui teknologi inilah kami bisa bertatap muka secara langsung, walaupun dibatasi oleh jarak antar kota, jarak antar pulau, dan juga jarak antar negara. Terima kasih untuk semuanya ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah 2 pertanyaan penting Saulus. Kita akan lihat apa saja 2 pertanyaan tersebut, karena kedua pertanyaan tersebut itu sangat berdampak pada iman seseorang. Jika dalam hidup kita ada 2 pertanyaan yang kita ajukan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, saya ingin katakan bahwa iman Anda pasti bertumbuh dengan baik. Kemudian engkau akan bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, 2 pertanyaan penting yang saya maksudkan di sini adalah pertanyaan yang mestinya paling awal sudah kita ajukan sewaktu kita mengenali Yesus Kristus sebagai sewaktu kita ingin menjadi pengikut Yesus. Karena kedua pertanyaan ini akan menjadi fondasi yang sangat menentukan tentang pertumbuhan iman kita. Ibarat sebuah gedung yang tinggi di dunia. Banyak gedung-gedung tinggi yang seringkali disebut gedung pencakar langit. Yang tingginya itu bisa mencapai ratusan meter ke atas secara vertikal. Oke? Lalu bagaimana bangunan yang begitu tinggi, berapa ratus ribu ton beratnya. Karena di dalam bangunan tersebut ada yang namanya baja, besi, semen, dan berbagai macam. Sehingga bangunan itu bisa menjadi begitu tinggi. Semua itu ditentukan pondasinya.
Jika pondasinya tidak beres, pondasinya tidak kuat, bagaimana sanggup menampung bangunan yang tegak lurus begitu tinggi? Karena itulah pondasi iman seseorang itu sangat ditentukan oleh kedua pertanyaan tersebut. Saulus, seorang jemaat yang pertumbuhan imannya itu sangat baik. Awalnya seorang yang anti Kristen dan akhirnya menjadi rasul besar umat Kristen. Awal pertobatan ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Saulus kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 22, saya akan baca lebih lengkap dari ayat pertama sampai ayat 10 ya. Ayat pertama, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, Paulus sekilas menceritakan tentang latar belakang dia lebih dahulu di ayat 1 sampai 3. Ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Perhatikan pengakuan Paulus ini di ayat yang keempat. Aku menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah Paulus menganiaya pengikut Yesus, menganiaya orang-orang Kristen. Bukan hanya dianiaya, disiksa, dipukul, tapi banyak yang dibunuh oleh Paulus dalam penganiayaan tersebut. Ayat yang kelima, tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Artinya, aku ini bukan hanya sekedar kesaksian. Aku benar-benar menceritakan apa yang pernah aku lakukan. Silakan tanya ke imam-imam besar, majelis tua-tua. Mereka bisa menceritakan secara lengkap bagaimana giatnya aku menganiaya dan membunuh orang Kristen. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudari di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Bayangkan bagaimana aktifnya Paulus melakukan penganiayaan. Ayat 6, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Nah, dia mulai menceritakan tentang apa yang dialami dalam perjalanan ke Damsyik ketika dengan satu tekad akan menganiaya dan membunuh orang Kristen yang ada di kota Damsyik untuk ditangkap dibawa ke kota Yerusalem, supaya ketika dihukum orang-orang Kristen itu di hadapan para imam-imam besar dan majelis tua-tua itu. Ayat 7, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi dari sinar terang ini, dia tidak melihat seorang pun karena sinar terang dari atas langit. Tapi dia mendengarkan suatu suara. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Maka aku rebah ke tanah dan aku mendengar suara. Ayat yang ke-8, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Setelah mendengarkan suara itu, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Dia jawab spontan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Atas pertanyaan Paulus, Saulus, Yesus berkata dalam suara yang dia dengar, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi saat itu dua indera yang mempengaruhi Paulus, indera penglihatan dan pendengaran. Nah, teman-teman seperjalanan Paulus ternyata juga melihat secara indera ada sinar yang begitu terang menyinari Paulus sampai dia jatuh rebah. Tapi suara yang berkata
tidak bisa didengar oleh yang lain, tapi Paulus bisa dengar. Oke? Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ketika Paulus bertanya apa yang hendak dia lakukan, Tuhan Yesus suruh, ya kamu tetap pergi ke Damsyik. Nanti sampai di Damsyik akan diberitahukan kepadamu apa yang engkau harus lakukan. Berarti Tuhan itu sudah menyiapkan seseorang di Damsyik untuk menemui Paulus. Orang itu bernama Ananias. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembahasan kita. 2 pertanyaan penting Saulus kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama adalah, siapakah engkau Tuhan? Itu sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Pertanyaan itu Saulus ajukan sebelum dia mengenal Yesus. Karena dia tuh memang mengenal Yesus hanya simpang siur. Kalau dia betul-betul mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya, Saulus tidak akan berusaha menganiaya orang Kristen. Karena dia tahu siapa Yesus. Tapi karena dia tidak tahu siapakah Yesus itu, maka dia berusaha menyingkirkan ajaran Yesus dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, belakangan ini di dunia ini terjadi atau muncul terorisme. Sebenarnya munculnya terorisme ini bukan hanya sekarang lah, dari dulu-dulu itu juga sudah ada. Cuman istilah terorisme mungkin lebih santer, lebih sering kita dengar belakangan. Secara umum teroris itu terbagi menjadi 3 model. Teroris, 3 model. Teroris yang pertama adalah teroris agama. Teroris agama ini memang satu macam teroris yang mengatasnamakan agama untuk menekan, menganiaya orang lain. Karena teroris agama ini muncul fanatik buta terhadap agama yang dia anut. Dia menganggap agama dia yang paling benar, agama lain itu salah. Karena itu dia berusaha menyebarkan agama yang dia yakini benar, agama yang dia anut. Dan dia berusaha mempengaruhi orang lain. Karena dia menganggap agama yang dianut orang lain itu salah. Agama yang dianut orang lain itu keliru. Makanya dia berusaha untuk menyebarkan agama itu. Apalagi teroris agama ini dilengkapi juga dengan istilah ada upah yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan teroris agama ini. Bapak Ibu yang saya kasih, lalu teroris yang kedua adalah teroris politik. Dan yang ketiga itu adalah campuran keduanya. Para teroris ini menggunakan agama untuk mencapai tujuan politik. Jadi ada 3 ya. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika berbicara tentang teroris agama, biasanya tuh kekejaman teroris agama tanpa memikirkan nyawa mereka. Karena mereka yakin ketika mereka melakukan penganiayaan, mereka membunuh orang atas nama agama, bagi mereka nanti suatu saat mereka sudah disediakan upah yang besar, kemuliaan yang besar di sorga nanti kelak. Memang kedengarannya aneh, untuk mencapai upah di sorga dengan cara menganiaya dan membunuh orang. Kedengaran aneh, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa di dalam kitab suci mereka itu memang tercantum seperti itu. Okay? Semua agama di dunia itu sebenarnya sangat berpotensi memunculkan teroris. Agama apapun. Sebab setiap kitab suci di dunia itu memiliki ayat-ayat yang mengandung unsur untuk membuat seseorang itu fanatik terhadap agamanya. Betul nggak? Kenapa? Setiap agama penganut itu sulit pindah ke agama lain. Karena memang ketika dia masuk ke agama itu dia diikat dengan ajaran-ajaran tertentu sehingga dia fanatik terhadap agamanya dan menganggap agamanya itu benar, agamanya itu menyelamatkan. Ketika ayat-ayat demikian itu dikupas secara mendalam, muncullah yang namanya fanatisme pada pengikut-pengikutnya. Jauh hari sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah ingatkan adanya teroris atas nama agama. Coba kita lihat di Yohanes pasal 16 ayat 1-4. Yohanes 16 ayat 1-4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Artinya Yesus tahu yang namanya teroris atas agama
atas nama agama itu pasti muncul. Karena adanya fanatisme terhadap agama yang dianut oleh teroris-teroris tersebut. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Perhatikan kalimat ayat yang kedua ini. Menyangka, artinya para teroris-teroris agama ini ketika dia menganiaya, ketika dia membunuh, dia merasa, oh saya membela agama, saya dipakai oleh Tuhan. Nah ini teroris agama. Padahal dia tidak tahu, ini hanya keinginan dia, nafsu dia untuk mencelakai dan membunuh orang lain. Ayat yang ketiga, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya apa? Allah itu kan penuh kasih, penuh pengampunan. Nah ketika teroris, walaupun atas nama agama ada ayat-ayat kitabnya yang melakukan kekejaman, tapi Tuhan Yesus berkata, mereka tidak mengenal Allah. Karena apa? Allah itu penuh kasih. Nah ketika menjalankan agama dengan cara kekerasan, dengan cara menganiaya, dengan cara membunuh, maka engkau sebenarnya itu tidak mengenal Allah. Okay? Walaupun engkau menganggap mengenal Allah, walaupun engkau menganggap dirimu itu membela agama, membela Allah, membela agama, membela firman Tuhan, pada Tuhan berkata mereka tidak mengenal Tuhan. Ironis memang. Lalu ayat yang keempat a, tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Berarti Yesus itu sudah tahu akan munculnya hal-hal tersebut, bahwa adanya teroris agama yang akan melakukan penganiayaan dan juga pembunuhan. Karena itu bukan jaminan, ya, bukan jaminan bahwa orang yang aktif menyembah Tuhan dan juga aktif melayani Tuhan di dalam agama masing-masing sudah pasti mengenal Tuhan. Bukan jaminan. Bayangkan seberapa aktifnya Saulus, luar biasa, aktif sekali. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Nah kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya banyak orang yang aktif melakukan penyembahan kepada Tuhan. Mereka berani korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan kekayaan, bahkan tidak sedikit yang berani korbankan nyawa. Yang tadi saya katakan teroris-teroris. Ada yang sampai membunuh, dia tahu ketika membunuh sanksinya berat. Ada yang meledakkan diri dengan bom bersama dengan orang-orang yang diincar. Ya. Hal tersebut menunjukkan mereka itu tidak mengenal Allah yang disembah. Kemudian kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya kalau engkau benar-benar ingin mengenal Allah yang benar, maka engkau harus mencarinya dari bangsa Yahudi. Siapa dia? Artinya Allah yang benar ini kita harus mengenalnya dari bangsa Yahudi. Di dunia ini 200 negara. Hanya satu-satunya negara yang disebut sebagai umat pilihan hanya orang Yahudi. Berarti umat pilihan inilah yang mestinya bisa memperkenalkan tentang Allah yang benar. Akarnya itu ada di sana. Ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang. Ya, artinya bangsa Yahudi di perjanjian lama mengenal Allah juga masih samar-samar. Walaupun mereka umat pilihan. Mereka tentu sudah menemukan Allah yang benar. Tapi dalam konteks masih luas. Allah yang benar adalah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham. Dan saatnya tiba, artinya Allah yang benar sudah lebih memperkenalkan dirinya dalam bentuk Yesus Kristus. Dan bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah itu roh. Karena itu Allah sulit dikenal.
sulit untuk difahami. Karena itu roh. Nah, ketika kita mau menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh. Tidak boleh disembah dalam wujud materi. Tidak boleh dalam bentuk gambar-gambar kesenian manusia, patung-patung. Tidak boleh. Dan menyembah dalam kebenaran. Artinya menyembahnya itu harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran? Di Yohanes pasal 17 ayat 17, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Artinya, mestinya firman Tuhan hanya ada satu. Nah, Paulus adalah seorang yang pernah menjadi teroris agama. Itu dicatatkan di kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan pasal 9. Bapak Ibu, teroris agama. Jadi harus bedakan, Saulus ini bukan orang jahat. Bukan. Tapi kenapa dia begitu ganas menangkap orang-orang Kristen, menyiksa mereka, kemudian sampai membunuh mereka? Karena itu fanatisme terhadap agama. Dia ingin membela agama dia. Dia ingin agar agama yang dia anggap ini dari Tuhan tuh dipertahankan kemurniannya. Karena dia takut munculnya agama Kristen, lalu umat Yahudi yang sudah menganut agama Yahudi pindah ke agama Kristen. Sehingga ketika dia pindah ke agama Kristen, Saulus beranggapan dia tuh sudah tersesat. Karena agama yang benar itu agama Yahudi. Nah, itu yang dilakukan oleh Saulus. Mengapa Paulus melakukan hal yang kejam? Karena dia itu belum mengenal Allah yang benar. Jadi ketika belum mengenal Allah yang benar, maka yang dia lakukan sebenarnya adalah keinginan sendiri, bukan keinginan Allah. Maka waktu penglihatan sinar yang begitu terang dan suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus memberikan feedback, siapakah engkau ini Tuhan? Siapakah engkau ini Tuhan? Berarti Paulus ini belum mengenal Allah dengan baik. Padahal Paulus ini bukan orang sembarangan loh. Dia ini sangat taat pada agama dan menjadi seorang ahli Taurat. Dia orang Farisi. Kita lihat sedikit background Saulus. Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6. Filipi pasal 3. Saya baca dari ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka bahwa dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya kalau untuk urusan hukum Taurat, aku orang Farisi. Aku sangat menguasai hukum Taurat. Maksudnya ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oh, luar biasa ya. Padahal yang namanya hukum Taurat itu sulit sekali dijalankan. Tapi Saulus berkata, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak ada cacat. Ini boleh dikatakan hebat, luar biasa. Oke? Hebat. Setelah mengenal Yesus, Saulus akhirnya mengakui secara jujur dan gentle bahwa apa yang dia lakukan dahulu itu di luar iman. Oke? Apa yang dia lakukan dulu itu salah. Apa yang dia lakukan dulu itu keliru. Karena dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Tapi di dalam anggapan dia itu benar. Jadi seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi di Yohanes pasal 16, ada orang yang akan menganiaya, menyiksa kamu dan menganggap dirinya berbakti kepada Tuhan. Nah, itu benar-benar dialami oleh Saulus. Dia merasa dia berbakti kepada Tuhan dengan cara seperti ini. Sama juga para teroris-teroris agama ini. Dia merasa dia berbakti kepada Tuhan. Dia menjalankan firman Tuhan. Padahal apakah betul Tuhan menghendaki pembunuhan-pembunuhan seperti itu? Karena itulah patut direnungkan. Apakah Anda sudah mengenal Yesus dengan baik? Sebenarnya siapakah Yesus itu sesungguhnya? Di dalam doktrin kekristenan kita juga mengalami satu kondisi yang namanya doktrin ambigu. Ambigu itu artinya banyak tafsiran-tafsiran. Muncul yang namanya konsep Tritunggal. Oke, Tritunggal. Namun permasalahannya adalah apakah Allah itu 3 pribadi? Bagi orang yang belum mengenal Yesus, mungkin kita berusaha memperkenalkan Yesus. Tapi bagi orang Kristen, mereka juga masih terjebak
pemahaman tentang Tritunggal ini. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga memunculkan konsep yang disebut Tritunggal. Menurut saya, Tritunggal itu hanyalah sebuah konsep yang muncul atas pikiran manusia. Belum tentu Alkitab itu jelas-jelas menyatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Itu kan hanya tafsiran-tafsiran. Seperti kalau kita lihat di Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang namanya konsep tentang Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu perjanjian lama, itu Allah tunggal. Nah setelah itu Yesus lahir, Yesus tampil dan mulai mengajar. Nah di masa Yesus ini muncul namanya konsep Dwi Tunggal. Khususnya pikiran murid-murid sudah ada 2. Bapa di sorga dan Anak di bawah. Dua-duanya itu adalah Tuhan, mereka percaya. Berarti ada Tuhan yang lebih besar, satu Tuhan yang lebih kecil. Lalu zaman sekarang, zaman gereja atau zaman perjanjian baru, muncul yang namanya konsep Tritunggal. Di sini ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Lalu apakah Allah itu benar-benar ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Menurut saya tidak. Allah itu satu. Karena jika kita menafsirkan Allah itu 3 pribadi, Tritunggal, berarti Allah yang disembah oleh orang Kristen itu bukan 1 tapi 3. Berarti orang Kristen itu menyembah Allah jamak, bukan Allah tunggal. Ketika pemahaman kita demikian, itu akan sangat-sangat riskan. Saya lebih suka menyebut itu 1 Allah 3 fungsi. Fungsi perjanjian lama dalam posisi Bapa. Jelas saat itu belum dimunculkan Anak dan Roh Kudus, belum. Maka di sana di perjanjian lama itu adalah Allah Esa, Allah Tunggal. Nah fungsi dari Allah Tunggal itu adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang melakukan penciptaan selama 6 hari. Dan ketika dia menciptakan, selesai melakukan penciptaan, di hari yang ke-6 itu dia menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Mereka bebas menikmati semua buah yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tapi sangat disayangkan mereka melanggar perintah Tuhan, melemahkan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah manusia itu dinyatakan sebagai orang berdosa. No, dosa ini kan harus dibereskan. Gara-gara memakan buah pengetahuan baik dan jahat, gara-gara tidak taat pada perintah Tuhan, Adam, Hawa dikutuk, ular dikutuk, tanah dikutuk. Dan keturunan Adam dan Hawa itu juga mengalami dampak atas dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa ini. Disebut dosa turunan. Dan upah dari dosa itu maut. Berarti itu mengerikan dampak dari dosa. Nah dosa ini harus dibereskan. Lalu bagaimana cara membereskan dosa? Di Ibrani 9 ayat yang ke-22 sudah dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya untuk membereskan dosa maka dibutuhkan unsur yang sangat penting, yaitu darah. Sebenarnya darah itu sudah mulai diperkenalkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dari mana kita tahu? Allah memberikan pakaian kulit kepada mereka. Jadi ketika pakaian kulit itu diberikan, sebenarnya di sana itu sudah ada darah yang ditumpahkan. Enggak akan mungkin dapat pakaian kulit kalau tidak ada hewan yang dikorbankan. Jadi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, darah sudah mulai diperkenalkan. Dan ketika masuk ke zaman hukum Taurat, darah itu tetap dipakai untuk melakukan penebusan dosa, penyucian dosa, penghapusan dosa. Oke? Nah, kemudian apakah darah itu bisa tetap dipakai selamanya? Tidak. Karena darah itu kalau tetap menggunakan darah akan terbentuk agama eksklusif dan terlalu mahal. Karena setiap kali Anda berbuat dosa, Anda harus korbankan hewan untuk dikorbankan, dibakar untuk mendapatkan pengampunan dosa. Terlalu mahal, terlalu eksklusif dan sangat merepotkan. Karena itu harus ada darah yang menggantikan darah hewan. Tapi darah siapa? Karena semua manusia itu punya dosa. Dosa turunan dan dosa pribadi. Semua manusia. Nabi-nabi, rasul-rasul, tokoh-tokoh agama, semuanya intinya yang lahir dari hasil hubungan seorang pria dan wanita itu punya dosa. Satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Allah. Tapi persoalannya adalah Allah itu roh. Nah, bagaimana agar Allah itu punya darah untuk menebus dosa manusia? Maka Allah akhirnya menjadi manusia. Oke? Nah, yang hari ini kita sebut Yesus Kristus. Siapakah dia? Di dalam ajaran kekristenan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia.
Kita coba lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan di ayat 1 dan 2 ini jamak atau tunggal. Di sini jelas sekali ada jamak dan ada tunggal. Tapi jamak dan tunggal itu menurut saya itu hanya suatu penjelasan. Misalnya saya dengan perkataan saya. Itu kan dua. Saya dan perkataan saya. Nah, apakah saya dan perkataan saya itu bisa pisahkan nggak? Bisa. Misalnya saya buat rekaman video saat ini, oke? Video khotbah. Setelah selesai lalu dimasukkan ke dalam siaran televisi. Atau saya simpan di laptop. Setelah itu saya nonton ulang video saya. Nathan ada berapa? 2. Suara bahkan pribadinya terpisah. Yang satunya berupa elektronik, yaitu khotbah saya di televisi, khotbah saya di internet, khotbah saya di YouTube, dan satu lagi yang asli. Nah, apakah 2? 1. Tapi apakah 1? 2? Ya, jadi sulit sekali memahami hal demikian. Intinya Allah adalah firman. Nah, sang firman inilah yang melakukan penciptaan. Lihat kembali Yohanes pasal 1 dari ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya sang firman itulah yang melakukan penciptaan. Dan ketika penciptaan, kalau Anda baca di Kejadian pasal 1 pasal 2, berfirmanlah Allah jadilah ini, berfirmanlah Allah jadilah itu. Betul? Nah, sang firman itu setelah tugas penciptaan selesai, tugas kedua itu adalah menyelesaikan dosa manusia. Ketika mau menyelesaikan dosa manusia itu dibutuhkanlah darah, karena Allah itu roh. Ya? Makanya akhirnya Yesus itu menjadi manusia. Apa sih buktinya bahwa Yesus itu adalah pencipta? Hanya pencipta yang berkuasa atas ciptaannya. Yesus berkuasa meredakan angin ribut. Hei angin, teduhlah, tenanglah. Sekejap angin itu langsung teduh. Hanya pencipta angin yang berkuasa atas angin. Lalu Yesus bisa berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang bisa berjalan di atas air. Hanya pencipta air yang tidak akan ditenggelamkan oleh air ciptaannya. Kemudian Yesus pernah mengutuk pohon ara. Satu kali Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan dia kepingin makan buah ara. Tapi saat itu pohon itu tidak ada buahnya. Sehingga Yesus berkata, mulai sekarang tidak usah berbuah lagi. Itu pohon kering itu besoknya. Hanya pencipta tumbuhan yang berkuasa atas tumbuhan. Betul? Kemudian dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hanya pencipta manusia yang punya otoritas atas tubuh manusia. Dan yang ketiga, membangkitkan orang yang sudah mati. Rohnya sudah tinggalkan tubuhnya, tapi Yesus masih bisa ambil roh itu dimasukkan ke dalam tubuh orang itu lagi. Dan hal itu sudah Yesus buktikan ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Hanya Allah yang sanggup lakukan itu, dan Yesus adalah Allah. Nah, sebelum datang dan lahir ke dunia, Yesus di zaman perjanjian lama, dia sudah memiliki sebutan dan status keilahian, status Allah. Kita coba lihat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat yang ke-6, 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan di sini, sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah dapat sebutan penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, jelas-jelas disebut Allah. Lalu Bapa yang kekal. Jadi sebutan Bapa ini, jadi ketika Yesus lahir ke dunia, dia seringkali menyebut Bapa, ternyata itu dirinya sendiri. Okay? Kemudian Raja damai, karena dia akan memberikan damai sejahtera. Nah, ini nubuat sebelum dia lahir ke dunia. Dan waktu dia lahir, kemudian ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Artinya, Yesus lahir dari keluarga Daud. Jadi secara silsilah, Yesus tuh masuk ke dalam silsilahnya Raja Daud. Oke, inilah Bapak Ibu. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah memiliki sebutan sebagai Allah. Karena itu, ketika kita mengenal Yesus, sebenarnya itu kita sudah kenal Allah.
Ketika kita mengenal Yesus, kita sudah kenal Allah. Dan itu Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 7 sampai 10. Kita baca sekilas. Yohanes pasal 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Perhatikan, sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apakah murid-murid Yesus telah melihat Bapa? Tidak. Tapi Yesus berkata, sekarang ini, saat ini kamu sudah melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena Bapa itu Yesus sendiri. Lihat ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, tadi yang saya katakan konsep Dui Tunggal adalah ayatnya ini. Di dalam pikiran murid-murid Yesus itu ada dua pribadi. Ada Bapa di sorga dan ada anak di bawah. Dui Tunggal. Tapi apakah betul Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah? Tapi murid-murid memahaminya secara demikian. Dan kita lihat, akhirnya Yesus tegur Filipus. Ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Artinya mengenal Tuhan itu bukan hal yang gampang. Maka Saulus, seorang yang ahli kitab perjanjian lama, seorang ahli Taurat, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan itu pertama, maka tidak heran Paulus bertanya demikian. Kita baca kembali di Yohanes pasal 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau engkau sudah lihat aku, dia sudah lihat Bapa. Kenapa demikian? Yesus jelaskan di ayat 10, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya Yesus ada di dalam Bapa di dalam Yesus. Satu pribadi yang sama. Hanya fungsinya berbeda. Fungsi Bapa pencipta, fungsi anak penyelamat. Nah setelah itu zaman sekarang fungsinya Roh Kudus. Menyertai gereja, setiap gereja menyertai setiap pribadi orang Kristen. Itu topik yang pertama. Siapakah engkau? Tuhan, pertanyaan Paulus yang pertama. Dan sudah saya jawab. Dan Tuhan sudah memperkenalkan diri. Akulah Yesus. Akulah Tuhan, akulah Juru Selamat. Dan akhirnya Paulus memahami mengenal Yesus secara mendalam. Sampai akhirnya dia mempertahankan imannya sampai akhir. Lalu pertanyaan Paulus yang kedua. Ketika Yesus memperkenalkan diri, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Paulus berkata, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Pertanyaan kedua ini diajukan Saulus setelah dia kenal Yesus. Nah setelah Yesus memperkenalkan diri juga kepada Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Atas pertanyaan itu Tuhan menjawab melalui Ananias yang khusus diutus untuk menemui Saulus. Kita baca di Kisah Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kamu harus menjadi saksi Tuhan tentang apa yang sudah engkau lihat dan sudah engkau dengar. Memberitakan Injil. Tuhan punya visi yang khusus untuk Paulus. Sehingga ketika dia percaya Yesus, dia menjadi Rasul Kristus. Akhirnya dia diberikan visi, misi yang besar. Dia menjadi pemberita Injil. Dan Injil yang diberitakan itu menjangkau kelompok tertentu. Lihat kembali ayat 21. Kisah Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada kepada bangsa-bangsa lain. Artinya visi penginjilan Paulus dari Tuhan kepada Paulus adalah penginjilan keliling dunia. Dan sesuai dengan visi Tuhan itu, Paulus mulai melakukan pelayanan dan dia mulai menjangkau dunia. Di Alkitab mencatat ada 3 kali Paulus melakukan perjalanan keliling dunia untuk memberitakan anugerah keselamatan. Dan hari ini kita bisa mengenal Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, tentu tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Paulus, karena dia yang memulai penginjilan dunia. Hari ini, sejak engkau mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Sudah pernah tidak Anda ajukan pertanyaan sama seperti Paulus? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Coba renungkan sejenak. Perjalanan kekristenan Anda setelah sekian tahun. Dari awal, katakanlah ketika engkau sudah dibaptis, sah menjadi orang Kristen, sah menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau semua orang Kristen bisa mengajukan pertanyaan kedua seperti yang dilakukan oleh Paulus, saya katakan kekristenan itu sudah mendunia. Kekristenan itu sudah menjangkau seluruh dunia. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Beritakan Injil kepada segala bangsa. Beritakan Injil kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Semua manusia yang tinggal di muka bumi. Utara, timur, barat, selatan. Tapi kenapa agama Kristen masih belum menjadi agama yang mendunia? Artinya dari 7 miliar manusia yang tinggal di muka bumi ini, antara Kristen dengan non-Kristen masih jomblang. Kristen hanya 2,4 miliar. Sisanya itu bukan Kristen. Artinya keinginan Tuhan menjadikan seluruh bangsa muridku belum sepenuhnya. Separuh aja belum. Separuh aja belum. Kalau separuh menjadi Kristen dari 7 miliar manusia, mestinya 3,5 miliar sudah menjadi Kristen. Tapi faktanya kan belum mencapai angka itu. Kenapa demikian? Karena dari hasil survei, ini saya paparkan hasil survei ya. 10% orang Kristen itu tidak terdaftar di gereja. Dia Kristen. Tapi mungkin Kristen jalan-jalan. Selesai dibaptis, dia bebas. Dia nggak mau terikat pada satu gereja. Kemudian 20% tidak hadir dalam kebaktian. Rupanya cukup tinggi ya. Yang tidak pernah datang ke gereja. Saya tidak tahu nih, kita sekarang ibadah online. Dan kadang-kadang ibadah online sudah keenakan. Saya tinggal ibadah di rumah. Pakai celana pendek, pakai kaos oblong, nggak ada yang melihat. Daripada harus ke gereja repot-repot jauh-jauh. Jangan-jangan setelah COVID waktu gereja dibuka, yang datang kebaktian di gereja itu menurun drastis. Saya khawatirkan hal itu. Karena sudah terlalu nyaman ibadah di rumah. Dan sudah setahun lebih. Kalau Anda tidak ikut live streaming, berarti sudah setahun lebih Anda tidak beribadah loh, Anda sadarnya. Lalu yang ketiga, 30% tidak berdoa dengan rutin. Nah ini dia. 30% nggak rutin dalam doa. Artinya doa itu bersifat antara perlu dan tidak perlu, bersifat insidental. Ketika saya sakit, ketika usaha saya hancur, ketika saya banyak masalah, baru saya akan berdoa. Nah itu dia banyak sekali. 40% tidak membaca Alkitab tiap hari. Waduh, ternyata cukup banyak yang tidak membaca Alkitab ya. 60% tidak memberi persembahan. Berarti hanya 40% orang Kristen yang memberi persembahan, 60% tidak memberi persembahan. Berarti 40% harus menopang 60% itu. Agak berat. 80% tidak terlibat dalam pelayanan. Tinggi sekali. 80% orang Kristen tidak terlibat di dalam pelayanan. Artinya yang ikut aktif dalam pelayanan hanya 20%. Maka tidak heran jika agama Kristen bukan agama mayoritas, agama Kristen bukan agama yang sudah mendunia. Gak heran 2000 tahun sudah Yesus mati, 2000 tahun Injil diberitakan, belum sampai 50% memenangkan muka bumi ini. Kemudian survei yang terakhir, 90% tidak pernah membawa jiwa baru. Berarti parah sekali. Penginjilan yang aktif memberitakan Injil hanya 10%. Kebayang gak? Hanya 10%. Berarti pertanyaan Paulus yang kedua itu mesti benar-benar ditanamkan di dalam hati orang Kristen. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan ketika engkau bertanya berulang kali, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saya yakin Tuhan akan memberikan tugas kepadamu. Dan engkau sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan. Berarti
90% orang Kristen setelah menerima Injil cukup berhenti pada dirinya. Dia tidak teruskan lagi kepada orang lain. Istri menerima Injil, dia tidak teruskan kepada suami. Suami sudah terima Injil, dia tidak teruskan kepada istri. Mengerikan. Kalau semua orang di bumi ini, satu saja jiwa yang dia bawa, dalam waktu dekat, Kristen sudah memenangkan dunia, betul? Contoh, orang Kristen saat ini berdasarkan data 2,3 miliar, betul? 2,3 miliar. Nah, kalau setiap orang 2,3 miliar, apapun sinodemu, intinya Anda hanya percaya satu hal, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu saja, oke? Dan Anda beritakan Injil. Satu orang Kristen memberitakan Injil kepada satu orang, berarti tahun depan Kristen sudah mendunia. Karena dari 2,3 juta, tahun depan akan menjadi 4,6 miliar, 2,3 miliar akan menjadi 4,6 miliar jiwa. Oh, tinggal sebentar lagi. Lalu 4,6 miliar, masing-masing bawa satu jiwa lagi, masing-masing menangkan satu orang lagi. Selesai sudah 7 miliar manusia percaya kepada Yesus. Maka hasil survei mengatakan 90% orang Kristen tidak pernah membawa jiwa. Saya yakin itu. Karena kita bisa analisa secara faktual kok. Betul? Berarti kita ini adalah Kristen yang pasif. Tapi yang ada satu hal yang menarik, 100% umat Kristen kepingin masuk surga. Gimana tuh? Enggak pernah bawa jiwa, tapi kepingin masuk surga. Prihatin. Dari data itu penyempurnaan rohani itu menurut saya cukup parah. Tidak mau berkorban, tetapi 100% ingin dan berharap masuk surga. Boleh dikatakan banyak sekali Kristen BCL. Tahu Kristen BCL? Kristen Bocengli. Betul nggak? Gimana ada cenglinya? Tuhan Yesus sudah menggunakan nyawanya untuk menembus Anda. Tapi Anda nggak bisa memenangkan satu jiwa pun. Betul? Di mana pengorbanan Tuhan atas diri Anda? Coba bayangkan. Di mana? Anda tidak diminta untuk mengorban nyawa. Anda tidak diminta untuk mengorbankan semua kekayaanmu. Tidak, engkau tidak diminta untuk mengorbankan waktumu semuanya. Enggak. Masa sih 1 tahun 365 hari tidak sanggup membawa satu jiwa pun? Saya enggak yakin, sangat tidak yakin. Masalahnya adalah Anda mau atau tidak mau. Tinggal Anda fokuskan kok. Misalnya seorang bos yang gak pernah bawa jiwa, fokuskan saja seorang pegawai Anda. Saya ingin memenangkan dia. Anda doakan, Anda dekati, Anda injili. Saya gak percaya karyawan Anda yang ada di bawah Anda tuh gak bisa takluk. Saya gak percaya. Karena itulah masalah mau atau tidak mau. Bapak Ibu yang saya kasihi, orang yang telah mengenal Tuhan dengan benar pasti akan merasakan kasih dan berkat Tuhan. Dan mereka akan siap berkorban waktu, tenaga, dan uang untuk Tuhan. Masalahnya adalah Anda sudah benar-benar mengenal Tuhan atau tidak. Kalau Anda sudah mengenal Tuhan, maka engkau akan pasti melayani Tuhan dengan baik. Karena itulah saya meragukan pemahaman Anda tentang siapakah Tuhan itu? Karena kalau pemahaman tentang siapakah engkau Tuhan kurang tepat, engkau tidak akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Karena ketika engkau mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan saja, tapi sampai mengenal kasih Tuhan kepadamu. Dia bukan hanya sudah mengorbankan semua, mengorbankan nyawa. Allah itu mengasihi engkau. Sehingga di Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, begitu besarnya kasih Allah akan engkau, Dia mengorbankan anak tunggalnya supaya engkau yang sudah percaya Yesus itu diselamatkan. Saulus ketika dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus jelaskan, akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu dia berusaha terus mengenal lebih jauh.
Dan dia sampai pada kesimpulan Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Saya bersyukur mengenal Yesus. Karena itu apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan kedua dari Saulus. Kita lihat di Filipi pasal 1 ayat 20-24. Dia lihat Filipi pasal 1. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh luar biasa. Hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Kenapa? Aku akan dapat upah di sorga, betul? Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lihat, Paulus punya prinsip. Dia bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Lalu Tuhan berkata, aku akan memakai engkau, utus engkau ke tempat jauh untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Dan Paulus lakukan itu. Sampai Paulus mencapai satu titik, hidupku untuk Tuhan, matiku pun untuk Tuhan. Jadi dua pertanyaan Paulus ini sudah kita pelajari. Pertanyaan pertama, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan kedua, apa yang harus aku lakukan? Semoga di dalam hatimu yang paling dalam. Pertanyaan pertama, kalau Anda belum jelas, ajukan kembali. Tuhan, engkau ini sebenarnya siapa? Tuhan, kenapa engkau berkorban untuk aku? Aku ini siapa? Tuhan, ajarlah aku agar mengenal kasih-Mu lebih dalam. Dan setelah engkau memahami, engkau akan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin melayani engkau Tuhan. Kalau semua orang Kristen punya dua pertanyaan itu, saya katakan Kristen dapat memenangkan isi dunia ini hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Selesai. Dan ketika selesai, Yesus sudah datang. Karena semua orang sudah percaya Yesus, apalagi berinjil. Tuhan Yesus berkati. Semoga kebenaran firman hari ini benar-benar kita tanamkan dalam hati kita. Bukan hanya sebatas teori, tapi kita jalankan. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Bapa kami yang kekal, Yesus Kristus. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Dua pertanyaan Saulus, siapakah Engkau Tuhan? Dan apakah yang harus aku lakukan? Seharusnya menjadi pertanyaan umum, pertanyaan universal yang muncul di dalam hati setiap orang Kristen. Dan ketika dua pertanyaan itu ada dan kami ajukan, kami percaya Kristen sudah memenangkan isi dunia. 7 miliar manusia di muka bumi sudah mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Namun dari survei yang cukup mengejutkan kami, 90% orang Kristen tidak pernah memberitakan Injil. Maka sangat memprihatinkan. Cambuk kami, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa penginjilan adalah tugas mulia yang Engkau embankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kami disadarkan oleh kebenaran firman hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah tentang Saulus ini akan saya lanjutkan pada minggu depan tanggal 25 April. Dengan tema semangat pelayanan Paulus. Oke. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James C. Mari waktu dan tempat kami persilakan.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Pendeta James. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dalam nama Yesus Kristus ke atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang engkau kerjakan akan memberikan hasil. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Malaikat Tuhan akan diutus untuk menjaga, melindungi setiap langkah, setiap tindakan. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitmu, karena Dia adalah dokter di atas segala dokter. Keluargamu, pasangan hidupmu, anakmu, semuanya akan diberkati di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mendapatkan damai sejahtera, sukacita berkelimpahan dari saat ini sampai Maranatha. Kita akhiri dengan ref siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu dengan lanjutan khotbah hari ini. Semangat pelayanan Paulus tanggal 25 April yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.